Banyak di antara netizen Indonesia yang meyakini bahwasanya kasus perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ini adalah bentuk daripada pengalihan isu nasional yang lebih besar. Salah satunya adalah isu mengalihkan dari isu rancangan undang-undang TNI. Apakah kalian termasuk orang-orang yang meyakini bahwasanya kasus perselingkuhan Ridwan Kamil ini bagian dari pengalihan isu? Nah, di sini coba kita akan sama-sama analisis bersama supaya kalian dalam memahami, dalam berpikir, mengambil satu opini publik itu kalian nggak salah begitu loh. Jangan tergiring opini begitu loh. Nah, bagi saya kasus perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ini bukanlah bagian dari pengalihan isu dari isu yang lebih besar begitu loh. Dan seandainya pun ini orang-orang meyakini ini adalah bentuk dari pengalihan isu, maka itu saya katakan hanyalah teori konspirasi. Sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah saya sering jelaskan bahwasanya teori konspirasi itu muncul daripada orang-orang yang kalah untuk sebagai bentuk flying victim begitu. Karena memang sejatinya manusia itu tidak ingin kalah begitu loh. Nah, ketika dia kalah, untuk menghibur dirinya dia berupaya menyalahkan pihak lain untuk menghibur begitulah. Itu bentuk penghiburan diri begitu loh. Jadi misalkan ini di narasi ini dilontarkan oleh pihak-pihak di luar pemerintah ataupun oposisi, kan mereka kalah. Misalkan yang menang itu bukan jagoannya, tetapi yang menang itu lawan politik jagoannya begitu loh. Supaya untuk, kan itu kecewa ya, sakit gitu loh ketika jagoannya kalah. Maka untuk menghibur diri itu biasanya orang-orang akan melakukan satu tindakan playing victim begitu loh, menyalahkan pihak lain begitu. Nah, soalnya begini, logikanya kalau ini bentuk pengalihan isu, yang pertama nih yang bikin nggak masuk akal. Padahal ada isu yang lebih besar daripada perselingkuhan Ridwan Kamil secara bersamaan. Apa itu? Indonesia sepak bola menang lawan Bahrain. Itu isunya bener-bener mendunia begitu loh. Di Indonesia udah nggak diragukan itu loh. Ini menjadi isu yang terhangat gitu loh. Waktu kemarin Indonesia menang lawan Bahrain, ini lebih mengena untuk secara sisi emosional, untuk sampai bisa mendominasi isu di Indonesia. Sebenarnya Indonesia lawan Bahrain begitu loh, bukan perselingkuhan Ridwan Kamil. Maka seandainya kalau mau dikatakan pengalihan isu RUU TNI ini ya kalahnya dengan apa coba? Ya dengan Indonesia menang lawan Bahrain. Coba kan isu RUU TNI ini hilang dari permukaan, teralihkan lah fokusnya. Itu gara-gara apa utamanya? Ya gara-gara sepak bola ini kalau menurut saya begitu loh ya kan. Lagian juga nih ya, itu logika yang pertama. Logika yang kedua nih, RUU TNI itu sudah disahkan ya nih. Kalau mau ada pengalihan isu misalkan ini perselingkuhan Ridwan Kamil ini, ya dihembuskan itu ketika prosesnya. Yang waktu di hotel itu loh, RUU TNI harusnya di DPR dengar rapatnya, tapi ini di hotel kan begitu loh. Nah, itu harusnya dihembuskan itu isunya ya di saat itu. Tapi pada kenyataannya kan enggak. Udah RUU TNI-nya diteken, sudah resmi ya kan, sudah menjadi produk undang-undang baru keluar. Nah, itu logika yang kedua nggak masuk. Logika yang ketiga, emangnya mau misalkan ini kan kalau pengalihan isu otomatis itu kerjaannya negara kan, maka harus ada ibaratnya deal-dealan dong dengan Ridwan Kamil. Misalkan ginilah, Pak Ridwan, ini ada isu nih lagi disorot masyarakat, ini program pemerintah nih Pak, RUU TNI misalnya. Bapak mau nggak menjadi tumbalnya begitu, ataupun Bapak mengorbankan diri demi meloloskan undang-undang ini? Apa itu misalnya kata Ridwan Kamil? Ya Bapak akan diterpa dengan isu perselingkuhan, kira-kira itu loh.
Pak Ridwan Kamilnya mau nggak digituin? Kan ini nggak logis ya, gak bakalan mau lah. Ya kan? Meskipun itu benar misalkan, atau misalkan pakai teori lain, sebenarnya pihak pemerintah udah tahu dari dulu perselingkuhan Ridwan Kamil, tanpa persetujuan Ridwan Kamil dihembuskan aja. Maka kalau begitu caranya, otomatis yang pertama hembuskan siapa? Si Lisa Marliana. Nah, ini juga ada deal-dealan dong antara Lisa dengan pemerintah. Pemerintah sebodoh itu nggak menurut kalian, ya kan? Gimana kalau dia berani cuap-cuap, buka-buka aib siapa Ridwan Kamil, kemudian seandainya ini beneran perintah dari pemerintah kepada Lisa Marliana, di suatu saat bisa jadi juga dong Lisa Marliana bilang, enggak, ini saya ada perintah misalkan dari pemerintah untuk supaya ini saya mengaku bahwasanya terjadi perselingkuhan. Ini kan gimana gitu, masa negara mempertaruhkan dignitinya atau martabatnya itu kepada seorang Lisa Marliana, ibaratnya model majalah dewasa. Ini kan nggak logis begitu loh kalau dari sisi itu semua. Nah, jadi kalau menurut saya itu hanyalah teori konspirasi. Jadi teori konspirasi itu dihembuskan, dipakai oleh orang-orang yang kalah untuk menghibur diri begitu. Nah, apapun itulah ya namanya teori konspirasi itu begitu. Misalkan kayak bumi datar begitu. Mereka tuh kan kalah dari sisi pembuktian, kalah dari semuanya kalah. Maka dibentuk dia, karena dia kalah, untuk menghibur diri dia menciptakan sebuah teori konspirasi bahwasanya bumi bulat itu adalah kerjaannya elit global, misalkan kan begitu. Itu teori konspirasi itu begitu. Nah, dan yang terbaru ini Lisa Marliana sekarang siap ataupun sudah menggandeng siapa itu Sunan Kalijaga, pengacara Sunan Kalijaga. Untuk apa? Untuk melakukan tes DNA begitu loh. Saking yakinnya nih si Lisa Marliana sekarang sudah gaet dan siap tes DNA. Nah, menurut pengakuan si Lisa Marliana ini, bahwasanya yang tidak ingin tes DNA itu ya Ridwan Kamilnya begitu loh. Makanya dia sekarang menggandeng Sunan Kalijaga. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah nanti hasil tes DNA-nya keluar? Nah, sebagai kalian nih, sebagai netizen Indonesia, dalam mengambil satu sikap terhadap satu kasus itu ya intinya sih objektif, jangan subjektif. Karena kalau kalian subjektif nanti ya kalian tuh akan mengambil satu tindakan tuh emosional begitu loh. Tapi kalau objektif, kalian tuh nggak kecelek, nggak malu begitu. Misalkan suatu saat hasil tes DNA meleset, ternyata bukan anak Ridwan Kamil, misalkan begitu ya. Nah, jadi kalau kalian sih ngambil tindakannya itu secara objektif, ya kalian nggak malu ya itu loh, nggak gimana ya, nggak malu-maluin gitu loh, nggak misalkan sekarang bela-belain Lisa Marliana, oh begini, ternyata hasil tes DNA-nya meleset. Kan itu malu banget tuh. Karena itu tadi berpikirnya secara subjektif, apakah benci Ridwan Kamil, apakah suka dengan Lisa Marliana, kan begitu. Tetapi kalau objektif kan enak bisa loh. Misalkan ya tidak terlalu membela-bela Ridwan Kamil, tidak terlalu membela-bela Lisa Marliana, ya udah kita ambil secara objektif aja. Objektif kan tindakannya aja, kita nggak setuju dengan tindakannya, udah di situ. Nah, misalnya pun meleset kan kita tidak malu, tidak apa, kan begitu. Ya sudah, biasa aja. Itulah orang-orang yang berpikir objektif itu akan melakukan satu tindakan juga yang objektif begitu loh, nggak ngaco gitu. Makanya kalian tuh dalam kasus apapun tuh jangan subjektif. Kalau subjektif itu biasanya kalian tuh emosional begitu loh, mendukungnya itu secara emosional, membabi buta, akhirnya nggak melihat kepada pokok masalahnya begitu loh. Ya sudah, semoga dengan ini semua bisa kita ambil pelajaran, baik itu dari perselingkuhannya, baik itu dari sisi hukumnya, dari sisi psikologisnya, kita semua mudah-mudahan bisa ambil pelajarannya. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.